Oke, terima kasih. Selamat siang, teman-teman sekalian. Hari ini saya mau bicara sedikit mengenai pengelolaan em, pihak ketiga ya, atau bahasa Inggrisnya adalah third party management, third party risk management. Kenapa hal ini penting? Karena saat ini dengan kecanggihan teknologi kali ya, dengan perkembangan teknologi yang lebih terakhir, kita diharapkan dengan sistem yang sangat kompleks, kita membangun sesuatu berbasis cloud computing, kemudian ada AI, ada ML, machine learning di dalamnya. Nah, kalau kita bicara mengenai teknologi itu paling dekat, misalnya kita bicara mengenai cloud computing, pada dasarnya adalah bicara mengenai vendor management gitu, karena dengan menggunakan cloud computing misalnya kita menyerahkan pengelolaan infrastruktur kita pada pihak ketiga. Nah, jadi karena semakin banyak sistem yang bergantung pada pihak ketiga, maka pengelolaan pihak ketiga ini menjadi hal yang penting. Dulu mungkin orang tidak pernah berpikir gitu ya, misalnya sebuah mobil, eh, bagian bannya di servis di bengkel A, bagian mesinnya di bengkel B. Nah, karena semua pihak sudah diserahkan pada pihak ketiga, kemudian banyak orang menyadari bahwa kita perlu sebuah fungsi yang mengontrol pihak ketiga. Mungkin kalau zaman dulu ada namanya kontrak payung. Nah, kontrak payung itu kurang lebih juga salah satu inisiatif untuk melakukan integrasi dari kontrak. Tujuannya biar lebih mudah, lebih standar. Jadi Bapak Ibu di perusahaan saat ini memang trennya adalah untuk punya pengelolaan pihak ketiga. Nah, dari sisi pengawas, hal ini juga menjadi penting, dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena untuk bisa memahami pengelolaan pihak ketiga, kita harus tahu dulu latar belakangnya, kemudian aspek-aspek mana yang harus diperhatikan khususnya dari sisi legal dan contracting, dan kemudian bagaimana metode pengawasan yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita lihat di tren yang terjadi di negara-negara luar, Bapak dan Ibu, aturan-aturan mengenai pengelolaan pihak ketiga ini sebenarnya sudah ada, tapi dilakukan mungkin secara bertahap. Misalnya di peraturan PBI dan atau peraturan OJK, kita mengatur untuk pengelolaan pihak ketiga, escrow, kode misalnya source code. Nah, sekarang tidak hanya source code saja yang diatur, tapi juga termasuk tenaga kerja di dalamnya, background reference dari tenaga kerja tersebut, kemudian kewenangan terhadap infrastruktur, kewenangan terhadap data. Nah, ini dijadikan satu dalam satu pengelolaan yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan vendor management. Jadi ini merupakan satu kesatuan topik kita kali ini, mulai dari pemahaman mengenai vendor manajemennya, kemudian pemahaman dari IT risk manajemennya, dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita melakukan audit. Audit ini nanti bisa bagian dari kontrak, ada right to audit, maupun audit secara reguler untuk memeriksa penyedia jasa tersebut. Kurang lebih begitu dari saya. Silakan jika ada pertanyaan atau hal lain yang ingin didiskusikan. Sekian dan terima kasih.